zakirun, lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Itu satu syaratnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lisanun zakirun, lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Makna zikir ialah ingat. Banyak kalimat-kalimat thayyibah yang isinya mengantar kita untuk ingat kepada Allah. Antara lain yang disebut dengan tahlil, ya, yaitu la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Isi daripada kalimat itu mengantar kita untuk ingat Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepadaku dan lain sebagainya. Bihaqqin illallah, dengan hakikat semata-mata daripada Allah. Jadi kita dalam berzikir tuh karena kita ini sudah tua, ya. Jadi kalau sudah tua tuh makam ilmunya agak ditingkatkan sedikit. Kan makna lafziahnya tiada Tuhan selain Allah. Itu biasa-biasa aja, itu anak TK aja itu tuh. Tapi kalau kita sudah dewasa, bukan itu lagi. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah, nama bagi zat wajibul wujud. Jadi yang kita ibadati itu bukan namanya, tapi yang bernama itu siapa? Allah itu nama. Yang bernama Allah itu zatnya yang wujud dan laisa kamitslihi syai'un. Seabdal kalimat zikir ialah la ilaha illallah. Lalu kita ucapkan serius, bukan main-main. Antara lidah dengan hati harus menyatu. Ini salah satu. Yang kedua yang sangat dicintai oleh Allah bagi hamba itu ialah setelah kalimah la ilaha illallah, yaitu istighfar. Ya, istighfar artinya banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masyhur kita dengar, beliau sudah dijamin masuk surga. Andai kata dosa Rasulullah itu ada, Allah sudah ampuni. Dan akan andai kata dosa Rasulullah yang akan datang pun Allah sudah ampuni. Itu pun beliau paling kurang 70 kali dalam sehari semalam istighfar. Ya. Jadi setelah kalimah la ilaha illallah, istighfar banyak-banyak. Istighfar itu atau tobat bukan khusus bagi orang yang maksiat, misalnya ahli judi, peminum, pemabuk. Itukah gunanya untuk istighfar? Bukan itu aja. Orang yang sudah taat pun harus banyak istighfar. Kenapa? Mungkin di dalam taatnya ada penyakit-penyakit yang akan
amalnya. Nih kau ini sedang bertobat, sudah aja banyak istighfar. Itu bukan khusus orang yang maksiat, tapi orang taat pun tambah banyak istighfar. Kenapa? Kalau ada sedikit meleset gelincir niat dalam beribadah. Jadi lisan itu kata Nabi gunakan untuk banyak-banyak mengingat aku. Jadi kalau lidah kita tadi umpamanya digunakan mengupah, mencerca, mencela, menghina, memfitnah orang, itu berarti lidah itu salah gunakan, salah penggunaannya. Bapak Ibu jamaah, jadi lisanun zakir lebar maknanya. Maka itu mungkin memberikan nasihat kepada kawan, ya, mengajak dia untuk berbuat baik, tentukan dengan lisan, tapi dengan bijaksana. Banyak lidah itu manfaatnya. Maka itu kata ulama, lidah itu bisa menjadi pembuka surga, dan lidah itu juga bisa menjadi membuka pintu neraka. Kenapa? Lidah ini kan cuman bikin masalah, yang sasarannya kan anggota. Maka itu 369 sendi-sendi di tubuh kita nih, ketika terbit, ya, hati-hati jaga lidah. Mungkin dengan memberikan nasihat, memberikan ilmu dan lain sebagainya, mengajak saudara kita untuk supaya selalu taat kepada Allah. Itu dengan lisan, disebut juga lisanun dzakirun. Nah, jadi kalau tidak salah gunakan lisan, tanggung jawab nanti di akhirat. Yang kedua, wa qalbun syakirun, syaratnya hati yang selalu syukur kepada Allah. Jadi lewati dulu lisanun zakirun, tidak cukup, tambah yang kedua qalbun syakirun, hati yang selalu syukur kepada Allah. Jangan karena dapat rezeki alhamdulillah, kada dapat masalah, itu kada syukur belum, ya. Untuk jalan syukur kepada Allah itu jangan menilai yang diberi, tapi ingat siapa yang memberi. Nah, itu kalau kita menilai yang diberi, payah juga untuk syukur. Hari ini dapat duit 1 juta, alhamdulillah. Besok dapat 200, kada lagi alhamdulillahnya. Kenapa? Karena hanya menilai benda yang diberi. Itu sulit untuk syukur. Syukur itu berkakalan. Yakinilah ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Yakin itu, barang siapa yang bersyukur akan aku tambah. Yakinkan itu tuh. Kita ini tahulah ayat, cuman yakinnya kurang. Ilmunya sudah ada tapi yakinnya kurang. Ingat tuh, Allah berjanji. Sementara Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Allah apa yang dijanjikannya kepada hambanya tidak pernah lupa, baik jumlahnya, waktu, saat, dan sekian. Allah tidak pernah lupa dengan hamba. Apa yang akan diberi Allah nih, tanggal ini, bulan ini, jam ini
Allah. Kita ini 60.000 tahun sebelum makhluk tercipta, secara zahiriyah sudah ada ketentuan Allah masing-masing. Satu makhluk pun belum ada. Dan apa yang dijanjikan Allah tidak pernah Allah lupa. Nah, cuman jadi masalah kenapa hamba banyak lupa dengan Allah. Allah tidak pernah dengan lupa dengan hamba, tapi yang banyak lupa tuh hamba kepada Allah. Jadi syukur tuh. Jadi syukur itu jangan dinilai benda yang diberi. Itu tadi, kalau menilai benda yang diberi, hari ini dapat 1 juta, alhamdulillah, panjang alhamnya. Bayang ada. Alhamdulillah itu kan di situ terbit sembahyang 5 waktu itu dah, alif lam ha mim dal itu terbitnya. Bisalah alhamdulillah itu menyebut, tapi alhamdulillah itu harus diamalkan. Itu dalam kitab Miftahul Jannah itu ada keterangan. Jadi jangan menilai benda yang diberi, tapi ingat siapa yang memberi. Nah itu. Semalam dapat 1 juta minallah, dari Allah. Hari ini 200 minallah juga. Tak dapat langsung, alhamdulillah, aman kan sibuk. Nah, karena manusia itu banyak menilai yang diberi, maka itu kadang-kadang syukurnya kurang. Padahal yang harusnya ingat kepada yang memberi. Contoh aja lah, nomor akor, muka dapur deh Bapak. Ina kita punya cincin, tenang deh kan ya. Ini mahal lagi mah. Oh, sini aja mengangkat. Ini bisa mengangkat anak pujuk. Punya cincin beli berapa? 100 juta. Ada kan? Batu mulia itu kan ada yang ada 100 juta bahkan lebih. Tapi beli. Kemudian satu lagi ada cincin, harganya cuma 100.000. Tadi yang 100 juta tadi kita beli sendiri kan, tapi yang 100.000 itu Jokowi yang beri. Mana kira bangganya? Kabaran tak cincin, wah buat ini mahal. Kau nak makan cincin bu? Bukan cincinnya nih Jokowi beri, kan bangga tuh. Kata itu jawaban Tuhan. Ingat yang memberi itu siapa? Nah, baru bisa syukur. Menilai bendanya, ya tadi itu. Tapi ingat siapa yang memberi. Ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah sudah menghendaki tanpa perhitungan manusia, bisa didapatkannya. Kami ulangi lagi ya. Jadi jangan menilai yang diberi, tapi ingat siapa yang memberi. Itu tadilah contohnya. Awak luka cincin sekian puluh ratus juta. Yang sekong ini makanya cuma harga 100.000. Dibanding bendanya ya jauh berbeda. Tapi yang memberi siapa? Nih 100.000 cuman. Tahu lah kau. Apa? Bagian Jokowi. Ada loh ujungnya. Mahal tuh yang memberi itu. Ya demikian juga kita kepada Allah, jangan menilai benda yang diberi, tapi ingat siapa yang memberi. Itu termasuk sudah zikir khafi yang di dalam tersembunyi. Jadi janji Allah tuh kadang-kadang orang kita kurang yakin. La in syakartum la azidannakum. Iya juwakah kalau bahasa Benja. Nang jelas duitku 100.000, ku semangakan 50 juga lagi tinggal. Iya saat itu, tapi nanti akan ada saatnya yang Allah lipat gandakan rezekinya. Itu kata orang yang dipercaya, orang yang jujur tidak dipercaya, tapi orang yang pembohong dipercaya.
pernah bohong, tapi manusia masih ragu terhadapnya. Tapi manusia yang pendusta itu yang dipercayai petipu juga hidup. Nah itu. Jadi yang kedua itu apa? Qalbun syakirun, perasaan. Istilah orang tasawuf qanaah, merasa kaya apa yang Allah telah berikan kepadanya. Qanaah ngaran. Alhamdulillah hari ini lauk ikan sinangin makan, esok alhamdulillah lauk patin laut pula. Ada alhamdulillah kan? Tapi bukan alhamdulillah terhadap bendanya. Nah itu ingatkan, harus alhamdulillah siapa yang menentukan rezeki kita. Tuh yang harus dipegang. Yang ketiga, mudahan salat talah, bila talah pihak. Jadi yang pertama Pak, lisanun zakirun. Yang kedua, qalbun syakirun. Yang ketiga, jarun salihun, punya tetangga orang baik-baik, kiri kanan baik-baik, depan belakang orang baik, saleh. Bukan ngarannya saleh, kelakuannya saleh, orang baik baik. Tetangga tuh baik-baik orangnya. Itu karena lingkungan juga termasuk pengaruh penentuan. Coba kalau kita berlingkungan orang asik main domino, ya tahu lah domino. Pak tuk tak tuk tak tuk. Mau kadang mau janguk juga itu nah. Tempat lo Kak. Mau kada mau, mata kada mau gorengnya, empat nonton nasi itu nah. Ya kawan kami nah, kami berempat cukup sudah. Apa dah pian tukang tulisakan, ayo ha, iya dah tuh. Nang ini awaloh, ini labu. Kamai juga. Kami aja kada bertaruh, kada minuman kada cuma siapa kalah bayar. Nah ngapa kada bertaruh kita? Ramai. Nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi keadaan kita. Pengaruh lingkungan itu yang insya Allah. Aku juga kada umpat, kada main domino, cuma nonton sama juga. Nah maka itu jarun salihun, berlingkungan dengan orang baik-baik. Mana orang baik diajak berbuat kebaikan, ketaatan, dia segera mengikut dan turun biasa. Kalau orang saleh itu kan kadang ngalih dirunding. Nang ngalih itu orang ngalih, itu nang payah dirunding. Bukan saleh tapi ngalih. Ngalih itu bisa benjar tak? Ngerti kah bisa benjar? Kadang ngerti kadang apa? Mudah diajak untuk berbuat kebaikan. Misalnya nih maulidan jalankan les lah, jalankan les panitia juruk putus tali sandal, belum parak lagi dah tutup yang lawan. Aku tahu dia waktu berpintaan. Coba mentah umpat nang itu sobat 10 di lingkungan, masya Allah. Nah, padahal itulah yang menguntungkan dia. Jadi kalau sudah lingkungan tuh orang saleh, orang baik-baik dan niatnya tetap untuk kebaikan, sangat beruntung dan engkau bisa kita selamat dunia dan akhirat. Nonde kita ini nak maulidan, yalah. Kira-kira berapa dana perlu? Sekian, iyalah. Berapa nyumbang? Menyumbang jangan mengikut orang lain. Nang besi toko 10 awan tukang bijak sama nyumbangnya, ini sungguh terlalu. Itu tandanya ubud dunia. Kalau orang berat melakukan sumbangan terhadap
5.000, nang bisi toko 5.000 juga. Apa alasannya? Aku aja hendak nyumbang banyak. Cuma aja padahkan orang pulang ianya, nah ianya dia sapa malar udah. Pengen dah. Orang hitung nikmat nang ada berian Allah kawan kita, jangan hitung punya orang. Ada juga, makanya jangan cari hak lain dulu aja. Cari hak lain. Anakku gampang lah. Napanya gampang menang nyumbang. Itu bahayanya penyakit umat Islam. Sembilahan. Waktu kan pemilihan bang, mana yang kan? Misal kayak itu, kenapa di lingkungan kami kayak itu aja? Puasa kada jauh beda nah. Puasa lah, apalagi mun Cina ada sekelilingan makinnya. Nah, Cina situ Cina, sini Cina, makinnya apa ya? Jadi lingkungan sangat mempengaruhi dia. Maka itu kita menghendak nukar rumah, menghendak duitnya ada, lihat lingkungan dulu. Lingkungannya kayak kan orang ini mun bulan puasaan lah. Mun setiap waktu sembahyang ke majelis baru berjamaah ialah ada diam situ. Bila ada jual saja rumah pindah ke lain. Mengaruhi itu. Biarnya ngapa kada ke masjid si ando tu pang udah kada ngapa ando ti nang bongong itu jelas dah kada baik itu ditolong itu salah aku ni kasar bicara mah amun jangan lagi diundang. Nah, tetangga itu sangat mempengaruhi kita. Carilah tetangga, lingkungan, keluarga, sahabat yang mengarahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, baik dunia maupun lebih-lebih lagi akhirat. Itu syaratnya. Berapa sudah? 3 lah. Sadangnya. Yang keempat, badanun alal balai sabirun. Yang keempat, andai kata dapat musibah bala, maka hendaklah ia terima dengan ridha dan sabar. Dapat musibah, dapat bala, dapat ujian, hendaklah ia terima ridha dan sabar. Sulit juga itu tuh, nyambet gampang aja, praktiknya berat kok. Ya man segaring sehari 2 hari sabar ya. Memang sahabat 3 bulan, nah itu gatal kepala sudah. Kayak apa aja aku kayak ini orang lain apa kan garing aku hendak garing aman garing barataan kada laku lagi orang jual lontong. Nah jadi badan alal balai sabirun, andai kata dia ditetapkan Allah mendapat musibah hendaklah ia sabar dan ridha. Maka itu kita kan baca tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang muslim atau muslimat yang meninggal, sunat mengucapkan, tapi isinya itu hendaknya diamalkan. Sesungguhnya kita atau aku milik Allah. Teliti baik-baik. Kalau kita ini milik Allah, kita ini kepunyaan Allah, biasanya orang yang memiliki itu tetap ia yang mengatur. Kita ini milik Allah, berarti Allah yang mengatur, bukan kita. Setiap memiliki belum tentu dapat mengatur, tapi setiap menguasai pasti dapat mengatur. Kita ini milik Allah. Kalau kita ini milik Allah, berarti Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur. Jadi apapun kejadian, nikmat, musibah, bala, wa ilaihi turja'un, jangan kamu tuduh yang lain kecuali hanya kepada
musibah juga lah 2 tahun kah lah pendami lah. Hah? Corona lah orang keluar menyebut paruna. Kalau paruna itu artinya bungas. Nah itu bahasa keluar paruna. Aku ini keluar juga pak bini lah. Kamusnya ada di rumah. Gajinya paruna berarti orang tuh bungas. Ini corona lah. Apa sebenarnya? Ini kan bala musibah. Tetap dah khairun wa syarun ja'a minallah dan rukun iman ke-6. Baik atau tidak baik menurut nafsu, tidak pun menurut nafsu, itu semuanya daripada Allah. Corona ini kalau tidak Allah yang mencabut takkan hilang. 10 lapis pakai masker tetap akan hilang. Orang baraja masker tadi itu teman kami entong akan bawa kok pasang kali buat tuh makan ku apa bisa kayak aku kecambat pakai masker aku ada juga waktu nak jaga kami teman dokter aku cari masker dah mau pasangannya aku di tangan dikit ya tali tak nah ya salami ya yakinkan minallah dari Allah itu semua, tidak ada lain yang mendatangkan kecuali Allah. Cuman sebab-sebab datangnya bala itu harus diwaspadai. Kadang-kadang mungkin kita bisa menuduh si A, si B, si A, si B yang menyebabkan datangnya bala. Belum tentu, mungkin kita penyebabnya yang sebab bala itu Tuhan. Apa sebab? Kita pendusta, kita penipu, bayang kada, puasa kada. Mungkin kita yang mengundang bala itu. Jangan orang yang dituduh. Bala ma'ajalillah. Aku itu takunia kacamata ayah sudahlah mbak sentuhkah vaksin lah jago kada tuh Haji Merianto orangnya mana ada lagi sini mandok sampai saya juga abah sudah divaksin jago kada bulan 2 kali dah berarti kau kena aku kada kada vaksin kalah bananya berarti kau kena besok kena 4 besi dokter di rumah tuh ini mereka tuh 4 dokter di rumahnya anaknya B2 binantunya B2 masih kayak kena nah, kenapa? Nah inilah tadi 60.000 tahun sebelum makhluk kita sudah ada ketentuan kita masing-masing pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, namanya usaha ikhtiar. Tapi bukan itu yang menentukan. Tetap kepada Allah. Tapi kalau kita tidak minta kepada Allah sulit untuk hilang. Sebab Allah yang menurunkan. Tidak akan bisa hilang kalau bukan Allah yang mencabut. Karena kita ini alam ini miliknya seluruhnya masuk kita. Iya yang ngatur. Nah cuman penyebab bala itu yang mungkin karena perbuatan kita. Maka itu kita ya mungkin aku nih yang bisa berdusta, menipu orang, membuali orang, berjanji kada suah tepat, mungkin aku penyebabnya sehingga aku pernah datang ke tembilahan. Jangan orang dituduh. Nah itu banyak kayak istighfar begitu seriusnya. Istighfar itu seriusnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kecaknya mana timuntong nah serius antara lahir dan batin. Kalau tidak mohon hakikatnya kepada Allah mungkin belum dicabut oleh Allah. Contohnya lah, nemun karena kadang-kadang ada bapak ya, rumah orang tuh besar, ada anjing apa namanya anjing galak lah, nah, Haider
kayak Nabi Haider lah. Anjing galak aja lah, ada banyak pengarang mengalir kayak Haider. Anjing galak tuh, kita berhajat bapak betul kepada tuan rumah, tapi begitu kita mau masuk, nah anjingnya ini masuk kan, padahal kita sangat berhajat bertemu dengan tuan rumah, tapi di luar anjingnya, anjing galak tadi tuh, makanya harus sambat. Kayak apa supaya bisa masuk? Kalau kita langsung terus, kita akan bahaya. Anjing nong pernah kebelang, giginya kok kayak ini tariknya panjang. Kita paksakan, bahaya. Kayak apa supaya bisa berhajat sampai kepada yang kita hajatkan tuan rumah? Jangan anjingnya itu yang dilawan. Panggil tuan rumahnya, angkat HP. Assalamualaikum. Kemana? Aku berada di rumah hadapan mah pian nih. Aku berhajat benar ketemu pian. Cuman anjing pian nih biasanya kada diberi kesempatan deh lah. Kayak apa caranya? Oh ya tuan rumah, yalah. Tuan rumah, anjing tuh nganyak pipi. Seaku lah. Lagi aku duduk sini bapak. Tuan rumahnya, pipi. Masuk jatuh namanya, masuknya. Nah, masuk kan? Kenapa? Yang menyuruh masuk tuh tuan rumah, yang ampunnya. Pipi. Udah, kayak itu lah. Aktif pulang sih. Yuk masuk Pak. Nah, buntut masuk. Kita pun ketemu dengan tuan rumah kan. Macam itu juga lah pikiran musibah. Kalau tidak mentakorupan diri kepada Allah, mungkin anjing galak tadi tidak akan lari. Dekati Allah. Banyaki salat tobat, banyaki berzikir, banyak-banyak memohon kepada Allah. Allahnya tuh dekati. Kenapa? Bala itu Allah yang menurunkan. Hadirin hadirat jamaah yang kami muliakan. Nah, jadi 4 macam ini kata Nabi, insya Allah orang ini selamat dunia dan akhirat. Pertama apa tadi? Lisanun zakirun. Yang kedua, qalbun syakirun. Yang ketiga, jarun salihun. Yang keempat, badanun alal balai sabirun. Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan walaupun tidak selengkap apa yang kita uraikan, mudah-mudahan ada yang paham dan yang mengerti, dan mudah-mudahan dapat pula mengamalkan ya. Mungkin batas inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.